Bertemu lagi dengan kami pada training class pada malam hari ini. Nah, jadi pada training class malam hari ini kita akan bertemu secara virtual dengan seorang narasumber yang pastinya profesional dan sudah lama melintang di dunia public speaking ya teman-teman. Pasti pada penasaran kan siapa narasumber kita pada malam hari ini? Oke, langsung aja ya teman-teman kita cari tahu siapa sih sebenarnya narasumber kita. Sebentar, saya akan menampilkan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, dapat dilihat di layar ya teman-teman. Jadi berikut adalah profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama Bapak Imam Syahkur atau biasa disingkat dengan nama Imsyah. Mungkin ini nama panggungnya ya teman-teman. Nah, jadi Bapak Imsyah ini merupakan seorang marketing communicator, marketing communication, producer, dan juga host dari berbagai acara. Acaranya antara lain yaitu host pada Radio Idola Semarang 92.6 FM, kemudian juga host pada audio audisi on streaming Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan host program Assalamualaikum Imsyah yang tayang di MAJT TV dan TVku Semarang. Nah, selain aktivitas-aktivitas harian seperti host pada berbagai acara, dia juga merupakan seorang public speaking coach di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian juga pada Dinas Pendidikan di wilayah Jateng. Tidak berhenti sampai situ, beliau juga sedang mengerjakan proyek series serta brand awareness untuk beberapa perusahaan seperti Honda Kusuma, Cordova Department, Margaria Batik, Alfat Muslim Lifestyle. Nah, banyak banget ya teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau pengalamannya dari Pak Imam ini sudah sangat berpengalaman di dunia public speaking, dan kita beruntung ya teman-teman dapat berjumpa dengan Pak Imam walaupun secara virtual. Oke, langsung saja kita sapa pemateri kita pada malam ini. Selamat malam Pak Imam. Halo, selamat malam Mbak Eka. Thank you so much sudah invite saya. Finally kita bisa ketemu meskipun secara virtual tapi tatap muka ya. Biasanya kita hanya lewat chat saja. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin untuk mengenai sesi penyampaian materi, sharing atau diskusi, langsung saja saya serahkan kepada Pak Imam. Silakan Pak Imam. Oke, thank you so much Mbak Narlita Eka, dan juga selamat malam everyone, teman-teman semuanya yang kece-kece. Tadi saya sudah join sesuai dengan permintaan Mbak Eka, join ya jam 19.30 gitu. Tapi ternyata nanti joinnya 19.40 aja karena teman-teman masih ada persiapan 10-15 menit. It's okay, no problem. Saya join 19.25 dan ternyata sudah siap ada 12-an teman-teman yang gabung di sini dan keren-keren banget. Ini suatu luar biasa di malam minggu. Biasanya kalian malam minggu, aduh enaknya di rumah aja atau kita nongkrong di media sosial gitu ya. Tapi malam minggu kali ini kita lebih berwarna dan insya Allah kita bisa banyak sharing di malam hari ini. Thank you tadi udah diperkenalkan sama Mbak Narlita Eka. Dan saat ini kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh atau misalkan nanti di luar ini kenapa saya mulai dulu karena biar kalian ini juga bisa enjoy dan juga kalau misalkan mau chatting di luar sesi ini, mau bertanya, mau sharing, atau sekaligus mau meet up, mau traktir saya, boleh banget. Jadi langsung saja kalau teman-teman mau tanya ya, selain di kesempatan kali ini, karena ini kesempatannya terbatas banget. Kemarin saya dikontak sama panitia,
Pak, besok kita setengah 8 sampai dengan jam 9 itu udah maksimal banget dan pertemuan kita ada di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi 2 hari berturut-turut gitu kan. Pasti akan sangat tidak cukup sekali kalau kita membahas public speaking dan makanya kemarin saya tanya, untuk request spesial di sesi saya, apa materi yang akan diminta? Karena kalau kita berbicara tentang public speaking, ini akan sangat luas sekali. So, kita akan fokuskan ke requirement untuk MC dan juga TV presenter, news presenter di TV. Ini pun juga sebenarnya sangat luas. Kalau saya ngajar di sekolah atau saya ngajar di kampus gitu ya, ini pasti membutuhkan beberapa SKS gitu kan, beberapa kali pertemuan. Atau kalau untuk shortcast itu kita bisa setidaknya ketemu 4 sampai dengan 5 kali dalam satu kali pertemuan lebih dari 2 jam, termasuk juga dengan praktik secara langsung. Tapi it's okay, sama halnya dengan makanan, kalau kita makanan itu porsinya sedikit, 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 dicicip, cicip, cicip, pasti akan enak dan nagih gitu ya. Harapannya sih seperti itu malam hari ini. Nanti teman-teman bisa ketemu lagi dengan saya next time atau juga bisa nge-DM di Instagram di @imsyak.imamsyakur atau kalau enggak bisa WhatsApp saja di Instagram saya sudah ada nomor juga, nanti bisa kalian WhatsApp. Baiklah, kalau begitu malam hari ini kita ingin berbincang lebih jauh lagi, apa sih persyaratan atau apa sih yang dibutuhkan dalam MC dan juga TV program gitu. Kebetulan saya sudah lebih dari 10 tahun untuk sebagai host di salah satu radio dan sebelumnya kalau teman-teman ini kalau dari Polres sepertinya ada satu radio yang keren banget namanya PLBS FM, betul? Masih jalan sampai dengan saat ini? Iya, betul Masih sekali jalan. Pak Iman. Satu Oke. kehormatan Saya kayaknya diketahui oleh Bapak ya, Radio Polidas. ini kayaknya juga ada program Galaksiar dan lain sebagainya masih jalankah? Iya Pak, itu merupakan program rutinan dari PLBS. Baik, saya sebenarnya udah ngikutin dari PLBS dan juga teman-teman yang berkecimpung di public speaking, meskipun di balik layar, saya ngikutin bagaimana sih kiprah kalian dan juga ngikutin di media sosial sudah sejak 3-4 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman juga belum join di kampus ini gitu ya, tapi saya udah ngikutin di PLBS tuh kayak gimana sih. Karena sebelumnya saya juga cukup lama di Radio Sonora, sekitar 6 tahun, dan sebelumnya lagi saya ada Sonora ada di Kompas Group dan juga saya gabung di iNews TV sebelum menjadi iNews TV dulu namanya Pro TV. Nah, ketika itu saya juga newbie banget, usianya kurang lebih sama dengan teman-teman awal-awal 20-an atau hampir di 20 gitu ya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman merasa, aduh aku kan masih muda, aku masih newbie banget, harus banyak berlatih, that's good, itu penting banget untuk berlatih di usia-usia yang sudah saatnya untuk kita bisa mengembangkan diri. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang MC dan juga news presenter? Kalau kita bedah satu-satu ini akan banyak. Saya akan cari kesamaannya antara presenter, MC, dan juga di televisi gitu. Pasti ini kalau misalkan kita ngomongin soal MC dan juga televisi, kita nggak bisa yang namanya sendirian. Show apapun juga, kita pasti harus ada orang-orang di balik layar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, 3 hal utamanya. Oh ya, malam hari ini saya tidak akan share screen, saya malam hari ini tidak akan bagi materi PowerPoint apa-apa, saya hanya ingin berbincang saja yang lebih santai, karena waktunya pun juga sangat terbatas, jadi pengennya sih dari perbincangan kita malam hari ini langsung bisa di aplikasi dan juga bisa mengantarkan teman-teman nanti sesuai dengan proyeknya, ada lomba dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah persiapan, kemudian eksekusi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ini penting banget untuk apapun itu, baik itu MC atau juga sebagai news presenter, atau kita ketika ada di kamera, di TV, dan lain sebagainya. Apa aja sih persiapan-persiapan itu dari 3 itu akan kita urai lagi dari persiapan. Nah, persiapan yang paling penting
ini materi itu udah pasti banget. Ketika teman-teman mau MC, ketika teman-teman mau menjadi penyiar berita, mau ngomong di depan kamera, apapun itu kegiatannya, pasti butuh yang namanya persiapan materi. Materi ini harus dipersiapkan dengan baik, dan bagaimana persiapan materi itu dilakukan, yang pertama kita bisa melakukan riset. Sekarang kalau kita ngomongin soal riset itu gampang banget, ada banyak cara. Kalau kita mau berbicara tentang materi apa, atau kita akan berbincang dengan siapa, narasumber kita, lawan bicara kita, audiens kita, ini penting untuk kita ketahui jauh-jauh hari sebelum. Baik itu MC, atau kalian punya program di televisi, atau teman-teman juga ingin mengikuti perlombaan gitu. Saya akan lomba ini, saya akan lomba news presenter. Kita harus cari tahu dulu nih, harus riset sebanyak-banyaknya. Acaranya apa, yang mengadakan siapa, ada di mana, sasarannya siapa, next kelanjutannya akan seperti apa, akan bagaimana, kita harus tahu benar-benar. Jadi harus kita riset. Materi pun juga demikian. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan informasi, mau presentasi, mau MC, atau juga mau nge-host di satu acara secara virtual, kita harus tahu banget, riset. Acaranya apa, siapa saja yang hadir, jam berapa, di mana, dan lain sebagainya. Termasuk materi di situ. Jadi materi-materi pasti udah kita siapkan dengan baik. Terus selain materi, kita juga ada persiapan fisik. Ini kalau persiapan materi ini termasuk juga kalau di TV atau juga di radio itu skrip. Jadi skrip materi acara kita, skrip untuk berita, skrip untuk wawancara, dan lain sebagainya, ini harus kita ketahui dan juga harus kita baca, harus kita kuasai sebelumnya. Makanya kenapa ketika kita siaran di radio, itu setidaknya berangkat sampai dengan lokasi, setengah jam sebelumnya sudah sampai lokasi. Atau kalau di TV, setidaknya maksimal itu adalah 1 jam itu udah ready semuanya. Karena kita harus ada persiapan-persiapan itu. Kalau teman-teman mau MC, mau datang ke satu acara, baik itu online, virtual, atau juga secara offline, kita harus siap 1 jam sebelumnya, ini juga harus siap secara materi. Ada yang bocor kayaknya suaranya. Oke, jadi selain itu, materi-materi itu udah dipersiapkan sebelumnya, jangan lupa untuk dibaca, dipelajari, dan juga dihayati. Ini sebenarnya arahnya mau kemana ya? Ini materi ini arahnya mau kemana ya? Oke, wawancara kita ini alurnya akan kemana? Kita harus tahu itu. Untuk menjadi MC dan juga news presenter yang bagus, kita harus tahu materi itu akan kemana alurnya. Persiapan materi sudah kita singgung. Yang kedua adalah persiapan kita secara fisik. Nah, ini dia. Kadang-kadang orang mengatakan, nggak penting deh kalau saya, yang penting materi udah bisa, materi udah jalan semuanya, udah persiapkan sebaik mungkin. Kalau presentasi berarti yang PowerPoint-nya udah siap, kalau mau MC, cue card-nya udah siap, kalau mau jadi news presenter, skripnya udah siap semuanya. Untuk urusan fisik nanti-nanti aja deh. Jangan salah, karena sekarang ya kalau misalkan teman-teman ngelihat orang itu yang akan dilihat pasti kan secara look-nya dulu. Kita look ini bukan berarti yang aduh ganteng, cantik, no. Sekarang toh kita bisa lihat ya di televisi, di media sosial, dimanapun juga, look itu nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng. Kalau cantik, ganteng itu nilai plus, tapi yang paling penting adalah kita bisa good looking. Good looking itu adalah enak dilihat. Enak dilihat itu ya kita bisa menyesuaikan gitu kan. Misalnya nih, kita mau tampil, masa iya mau aut-autan secara rambut atau teman-teman yang perempuan hijabnya nggak matching dengan bawahnya dan lain sebagainya. Terus persiapan fisik ini selain outlook, selain penampilan kita dari atas sampai dengan kaki, ini juga penting banget persiapan fisik dari sisi kesehatan. Kesehatan tubuh kita akan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena ini akan bergantung juga bagaimana produksi suara kita, bagaimana mengatur mood kita, bagaimana cara kita untuk bisa mengelola badan ini. Contohnya paling gampang adalah ketika badannya udah greges-greges, ketika kita udah mulai capek, ketika cuaca nggak menentu, pas
pasti juga efeknya ke badan kita nggak oke, seharian pun nggak oke. Apalagi ketika kita mau mau presentasi, ketika kita mau MC, ketika kita mau ikutan lomba dan lain sebagainya. Pengaturan fisik ini juga penting, olahraga, tidur yang cukup, makan yang teratur, vitamin kalau perlu, dan juga dijaga fisiknya dari atas rambut sampai dengan kaki. Sebenarnya kalau kita mau bedah satu persatu, ini ada seperti kayak grooming. Grooming ini bukan hanya dilakukan oleh perempuan saja yang, "Oh, perempuan harus bersolek, laki-laki nggak usah lah, laki-laki kan, natural aja." Kita nggak bisa, kalau kita udah berkaitan dengan profesionalisme, kita sudah tampil di depan, apalagi di depan kamera atau juga di depan umum lainnya, baik itu mau mengikuti festival, perlombaan, atau kita mau mengisi acara nge-MC sekalipun, kita juga tetap harus grooming itu penting banget untuk cowok juga. Dari atas rambut sampai dengan kaki, kita harus siap semuanya. Memang butuh namanya kalau misalkan makanya kalau teman-teman mau show atau besok mau ikutan lomba, mau tampil apapun juga butuh GR ya, gladi resik. Gladi resik ini sebenarnya bukan hanya dari sisi materinya aja, bukan hanya dari sisi materi, performance kalian yang akan ditampilkan, tapi juga penting gladi resik ini dari sisi perform secara keseluruhan, all package. Seperti baju kita yang akan dipakai, karena kan kadang-kadang kita, waduh, aku jarang banget nih pakai baju yang modelnya kayak gini, tiba-tiba pas kalau dipakai untuk perform atau pas ikutan lomba, kadang-kadang ada yang mengganggu. Atau sekarang menggunakan strap masker atau strap kacamata. Ini akan kadang-kadang akan sangat noise banget ketika di clip on. Nah, ini penting yang namanya GR. Itu penting banget untuk kegiatan apapun juga, apalagi yang mau mengikuti lomba dan mungkin baru the first time menggunakan clip on, menggunakan mic dan lain sebagainya. Karena untuk kenyamanan kita dari sisi fisik, dari outlook dan juga fisik kita secara keseluruhan. Yang ketiga, persiapannya adalah ini juga penting banget secara psikis. Kenapa secara psikis penting? Karena kalau kita sudah siap materi, udah siap secara fisik, kalau psikisnya nggak bisa menunjang, maka akan buyar semuanya. Yang paling gampang adalah ketika teman-teman mau presentasi nih di depan kelas, atau mau ketemu sama siapa, mau approach untuk kegiatan, mau approach untuk kepanitiaan kegiatan event gitu ya. Nah, mau ketemu sama Pak Dekan nih, aduh mau ketemu sama Kak Prodi nih, terus kita udah nervous duluan, secara psikis kita down, maka yang terjadi akan buyar semuanya. Ya sudah kita siapkan dengan baik, maka akan hilang semuanya. So, persiapan psikis ini penting. Persiapan psikis diantaranya adalah teman-teman harus punya konsep positif terhadap diri kita. Kita harus punya konsep positif nih. Apapun itu, mau sebagai MC, public speaker, mau penampil secara langsung MC atau ikutan lomba atau juga mau live Instagram, YouTube, and many more, kita harus punya konsep diri yang positif. Jadi jangan pernah di publik ya, apalagi kalau misalkan kita sudah pakai mic atau kita udah open space gitu, aduh sebenarnya saya malam hari ini nervous banget loh. Nah, hati-hati dengan kata-kata itu. Simple sih, itu simple banget. Ya kan emang wajar. Yes, itu wajar banget ketika kita nervous. Siapa sih yang nggak nervous kalau kita mau tampil? Siapa sih yang nggak nervous ketika kita mau berhadapan dengan banyak orang? Tapi itu bisa kita reduksi, itu bisa kita redam dengan baik, dan juga kita punya konsep yang baik, yang positif tentang diri kita. Kalau kita punya mindset yang bagus, itu jangan pernah sampai dikeluarkan. Karena ketika kita mengeluarkan, aduh, saya nervous nih, aduh, mau MC, aduh, gemeter banget nih, ini. Maka yang akan terpatri adalah, oke, saya nervous, saya gugup, saya takut, bla 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 ada di kepala kita. Hati-hati dengan pemikiran itu. Terus berikutnya juga hati-hati dengan pemikiran yang, aduh, jangan-jangan, aduh nanti kalau, wah, ini kalau gini gimana? Kalau bahasa Jawanya itu lek lek. Nah, itu dia. Ini juga harus kita antisipasi. Kalau misalkan mau presentasi atau mau ikut lomba, wah, lek nanti kompetitor kita atau pesaing kita, dia udah berkali-kali loh, wah, nanti dia ini loh. Karena kita udah riset duluan, riset materi, kita udah riset siapa kompetitor kita udah riset siapa audiens kita. Waduh,
dia ikutan lomba sama kita. Dia udah ikut di mana-mana, ini. Terus kita punya pikiran yang, waduh jangan-jangan itu akan meracuni pikiran kita. So, kembangkan konsep diri yang positif. Afirmasi positif itu penting banget. Oh ya, sorry kalau teman-teman ngerasa malam hari ini, aduh kok cepet banget ya bahasanya, atau ngerasa keseret-seret, karena waktu kita terbatas. Saya sih kepengennya nanti kita bisa lebih banyak untuk diskusi, kita lebih banyak untuk sharing, apa sih yang dirasakan oleh teman-teman, apa sih yang paling dibutuhkan untuk saat ini ketika mau kompetisi ataupun juga mau presentasi kayak gitu ya. Persiapan psikis itu penting banget. Dan selain itu tunjukkan konsep diri yang positif ke orang lain. Sebelum ke orang lain pasti harus selesai dengan diri kita. Sebagai seorang penampil apapun itu, ya, penampil apapun itu, MC mau kita ikutan apa namanya kompetisi dan lain sebagainya, ini harusnya sudah selesai dengan urusan di belakang. Maksudnya adalah sudah selesai dengan urusan-urusan kita yang lainnya. Apalagi kalau misalkan mau ikutan perlombaan, oke, berarti kita udah menyiapkan dengan baik, kita sudah practice, kita sudah latihan sebelum-sebelumnya, jadi udah selesai dong. Berarti udah saatnya untuk kita bisa fighting, untuk saatnya kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman nih sekarang sudah terjun di dunia news atau newscaster atau juga yang sudah jadi presenter kayak gitu, pasti mulai ngerasa ada yang aduh nanti kalau disandingkan dengan ini. Nah, makanya penting untuk kita cari tahu, riset lebih banyak, dan juga kalau kita kenal dengan orang atau kita dengan teman kita sendiri, ngobrol nih, pasti kita akan lebih leluasa dan enak banget ya ngomongnya ngalir aja, karena kita udah kenal. Itu pentingnya juga kita bisa menjalin rapport, menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang berkontribusi pada acara kita, pada kegiatan kita, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kita. Terus persiapan materi udah, persiapan psikis udah, persiapan fisik sudah. Persiapan ini harus disiapkan dengan baik, dengan matang. Ya, ini sebelum acara kita, sebelum teman-teman mengikuti perlombaan, sebelum kalian tampil. Oke. Kemudian berikutnya, step yang kedua adalah requirement untuk menjadi MC atau juga presenter berita yang baik itu pada saat eksekusi. Eksekusi ini ketika teman-teman datang, jangan pernah sampai terlambat. Baik itu secara offline atau kalau sekarang kegiatan-kegiatan secara online. Ini penting banget. Makanya kalau kita tidak tahu tempat, kita tidak tahu lokasinya ada di mana untuk perlombaan, kita tidak tahu lokasinya di mana untuk kita perform, satu hari sebelumnya, kita harus cari tahu dulu. Dan oke, lokasinya ada di sini, ini. Oke, kita harus tahu. Jangan sampai terlambat, upayakan untuk datang, mepet banget, itu adalah 30 menit. Kalau bisa 1 jam sebelum acara itu kita harus sudah ready, kita sudah harus sampai di lokasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan persiapan kita. Ketika kita sampai di lokasi ini lebih awal, lebih tepat ya, ini untuk MC dan juga untuk presenter berita dan sebagainya, kita akan kelihatan sama klien, sama tim kita, sama orang-orang lain, kru, wah profesional banget ya, datangnya tepat waktu loh, awal. Dan kita juga bisa persiapan dengan matang. Persiapan baik, mulai dari cek lagi skripnya, cek lagi kalau itu ada videonya, VT-VT-nya, kita cek lagi penggunaan alat-alat kita, menggunakan mic, clip on, earphone, kamera angle-nya, lampu, dan lain sebagainya. Ini harus kita cek, harus kita make sure sebelumnya, biar aman ketika pas kita perform. Jangan sampai pas ketika kita sudah on cam, ya kalau teman-teman use casting ini ketika on cam di depan kamera, tiba-tiba ada yang ada yang miss nih dari kameranya keluar, atau ada yang miss nih dari sorot lampunya, karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana performance kita dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan dari sisi mental kita, dari sisi psikis kita akan mudah down. So, penting untuk kita trial alat. Apapun itu yang kita gunakan, trial alat itu penting banget. Karena di sini akan menunjang sekali ketika teman-teman pasti
antara satu orang dan orang lainnya itu kadang memiliki angle yang berbeda-beda. Kayak misalkan nih di depan kamera handphone aja, ada orang yang mengatakan, "Aduh, aku angle-nya bagus ya, modelnya dilihatnya cuma di sebelah sini. Aku bagus kalau kelihatan dari depan, aku bagus kalau dari samping dan lain sebagainya." Nah, ini juga ada teknik-tekniknya tersendiri untuk menjadi penampil yang oke. Karena tidak ada orang yang sempurna. Pasti kita ada sisi-sisi kekurangan, tapi bagaimana sih cara kita untuk bisa membungkus kekurangan itu dan juga bisa menampilkan mana sih yang paling baik dari sisi kita, itu akan kita tampilkan. Terus kita datang di awal, itu kalau kita awal datangnya, baik itu untuk perlombaan atau juga untuk kegiatan harian kita atau untuk teman-teman nanti yang mau MC dan lain sebagainya, itu nanti pasti kita juga udah ngerasa bahwa kita datang di awal, itu kita bisa ngerasa atmosfer ruangan atau tempat lomba kita. Kalau kita datangnya udah mepet banget, rasanya udah, aduh, ngap-ngap banget nih, aduh, aku udah takut, orangnya udah banyak. Saya paling suka kalau dulu ya pas memulai karir gitu ketika mengikuti kompetisi atau juga sampai sekarang pun ketika mau MC atau jadi moderator ataupun mau syuting untuk acara apapun juga yang saya belum pernah kenalan atau saya belum pernah ketemu secara langsung dengan kru saya atau orang yang saya ajak untuk berkegiatan, untuk bekerja, saya datang sempatkan waktu 1 jam sebelumnya itu sudah sampai di lokasi. Ataupun saya kadang-kadang datang paling awal gitu, sampai lokasi, "Oh masih sepi ya?" Yes, itu bisa membuat kita menjadi, "Oh oke, saya datang di awal, saya akan rasakan dulu atmosfer ruangannya itu kayak gimana, dan juga saya akan keliling-keliling dulu kalau teman-teman mau ikuti lomba, bisa keliling di ruangannya, oh oke, nanti bisa ngelihat, saya nanti akan show-nya ada di sebelah sana. Atau misalkan teman-teman pas lagi MC, oke nanti saya akan tampil tuh ada di sebelah sana. Saya nanti akan ngambil pose itu ada di sebelah sini. Blocking saya akan seperti ini. Audiens saya nanti akan seperti ini. Kita sudah punya gambaran. Theater of mind kita udah jalan. Jadi kita udah punya gambaran yang nggak langsung Pak berduduk, aduh, langsung eksekusi di lapangan. Terus kalau kita pas lagi sampai di lokasi, kelilinglah jalan, sapa kru, sapa panitia, sapa orang-orang yang ada di sekeliling. Kenapa? Karena mereka itu memberikan aura, memberikan magnet kepada kita, mensupport kita, dan kita merasa bahwa hobi banget ya. Kan ngerasa kalau misalkan teman-teman nih baru kenal sama orang, terus dicuekin aja, aduh gak enak banget deh rasanya. Tapi kalau kita nyapa orang atau kita ngerasa udah akrab sama dia, kita akan nyaman-nyaman aja. Sama halnya dengan lingkungan baru kita ketika mau datang ke acara MC atau profesional ataupun juga untuk perlombaan. Kemudian ini juga penting, kita jalan di lokasi acara itu untuk merasakan feel-nya. Ini ibarat kata kalau kalian masuk ke kampus atau masuk ke tempat kos baru. Kos baru, aduh baru hari pertama malamnya nggak bisa tidur karena baru adaptasi banget ya kan. Lingkungannya baru, ruangannya baru, suasananya baru, kita nggak bisa tidur, kita butuh adaptasi. Sama dengan teman-teman ketika kita mau menaklukkan semuanya, kita harus ada. Setelah itu pada saat eksekusi, ini juga penting pada saat eksekusi permintaan-permintaan sebagai seorang MC dan juga profesional TV presenter, pas di awal persiapan itu, kita harus jaga komunikasi dengan baik. Karena kita nggak bisa yang mentang-mentang, kan saya ada di depan kamera, kan saya show sebagai MC ada di panggung, ada di depan. Kan mau tahu deh urusan yang di belakang. No. Karena semua orang baik di depan layar kita, yang berlaku sebagai floor director kita, sebagai produser, ataupun juga tim audio dan tim-tim lainnya, ini akan sangat-sangat penting sekali membuat kita menjadi sukses dalam satu pertunjukan. Ini juga harus kita kita harus harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Harus bisa berkomunikasi dengan baik agar nantinya acara kita pun juga bisa berjalan lancar dan juga bisa sesuai dengan apa sih keinginan kita, apa sih yang akan diinginkan dalam satu pertunjukan kita. Dan selain itu, kalau
kalau misalkan teman-teman nih udah mulai ngerasa, aku udah nyaman, aku udah membuat satu komunikasi yang baik dengan tim pada saat eksekusi, ini juga kita tinggal tinggal apa ya, tinggal tampilkan apa sih yang sudah kita persiapkan dengan baik tersebut. Persiapan-persiapan apa saja dari belakang-belakang kita itu sudah kita tinggal tampilkan begitu. Dan setelah itu, setelah selesai semuanya, nanti jangan lupa tahapan yang ketiga nih, evaluasi. Ini jarang banget kita lakukan. Kadang-kadang kalau sudah selesai, aduh aku udah ikuti perlombaan, aku udah tampil, aku udah selesai untuk MC, aku udah selesai untuk ngebawain satu acara, udah selesai aja. No, tapi ini penting untuk kita mengevaluasi agar kita mengetahui sejauh mana sih kemampuannya dan juga sejauh mana sih kekurangan di sebelah mana, dan kalaupun sudah benar semuanya sesuai dengan rencana kita, ini juga kita harus harus tahu juga kayak next nanti akan seperti apa ya? Next nanti akan bagaimana, dan seterusnya akan seperti apa, akan ada perbaikan-perbaikan setelah evaluasi itu. Kurang lebih gambaran secara umum sih gitu. Kalau kita mau mau pretili satu persatu lagi, dari materi kita, requirement for becoming a professional MC and TV presenter, nanti masih akan banyak lagi saya kupas satu persatu. Tapi sampai sini, semoga teman-teman bisa paham dulu, ada gambaran, dan juga kalau ada pertanyaan, kita bahas dulu sebelum nanti kita kupas lebih dalam dan juga kecil-kecilnya. Kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih Pak Imam atas penjelasan mendasarnya. Untuk teman-teman siapapun yang ada pertanyaan mungkin setelah berdasarkan tadi penjelasannya Pak Imam, timbul pertanyaan sebelum kita bahas lebih lanjut ya Pak Imam, silakan bisa ditanyakan teman-teman. Apakah ada yang sudah memiliki pertanyaan? Oh, kepingin menyampaikan sesuatu gitu, pengalamannya atau persiapannya sudah sejauh mana untuk mengikuti perlombaan nanti? Atau mungkin yang mau bercerita tentang pengalaman teman-teman saat mungkin pernah menjadi MC apa, terus mungkin pernah ada kesulitan, bisa ditanyakan atau minta saran nih ke Pak Imam. Apalagi kan kita ada materi profesional yang udah nggak perlu diragukan kita. Ada nggak nih teman-teman? Silakan kalau ada. Masih malu-malu kayaknya ya. Kalau gitu dari saya kayaknya juga mau tanya tuh, tapi kayaknya malu-malu. Aida. Ada nggak nih mungkin Aida? Izin bertanya Pak. Oke. Kalau dari Pak Imam sendiri, ada tidak ya seperti tips-tips untuk mempersiapkan psikis kita sebelum melakukan public speaking, atau mungkin kalau di sini untuk newscasting gitu Pak. Terima kasih. Oke, siap Aida Avelina. Persiapan secara psikis untuk kita MC atau juga newscasting. Ini banyak banget, tadi sebenarnya sudah kita singgung di awal ya, persiapan-persiapan yang secara psikis itu mulai dari bagaimana sih pola berpikir kita atau bagaimana sih mengasumsikan diri kita. Makanya penting di awal, sebenarnya kalau misalkan kita, saya mengisi kelas itu yang paling utama pembelajaran di awal itu adalah tentang konsep diri. Jadi sejauh mana sih kita mengenal diri kita sendiri? Sejauh mana teman-teman mengenal diri Anda sendiri? Mulai dari positifnya, negatifnya, kemudian juga
kayak misalkan analisa SWOT ya, ini mungkin teman-teman juga udah sangat familiar sekali. Analisa SWOT ketika mau menjadi newscaster itu apa aja sih, apa yang kita miliki. Gitu. Jangan sampai ketika kita sudah ada di sini nih, terus merasa bahwa, lah, itu kan ini kayak istilahnya diceburkan gitu. Saya nggak ada passion loh di sini, saya nggak ada minat di sini, tapi dipaksa untuk ditarik. Ini nggak bisa. Kalau kita udah ada di sini, udah siap untuk menjadi newscaster, udah harus komitmen dengan diri kita. Harus siap komitmen dengan ke depan tuh akan seperti apa sih? Kita akan bagaimana? Kita harus benar-benar harus siap banget. So, konsep diri kita, who am I, siapa diri kita, mengenal diri kita dengan baik, itu penting. Dan setelah itu, kita akan memetakan kan, kayak kekurangannya apa. Aduh, kalau aku tampil di depan itu, saya masih suka nervous. Kalau saya tampil di depan itu, saya nggak bisa ngatur kata-kata atau diksinya itu hanya itu aja. Yang ketiga, kalau saya tampil di depan atau ada orang yang pejabat gitu ya, jabatnya tinggi, saya jadi belibet semuanya. Nah, ini kita urutkan. Kita urutkan, terus kita kulik lagi. Kalau saya nervous, berarti apa yang kita lakukan? Oke, dari sisi persiapan, materi fisik psikisnya, datanya bagaimana. Terus kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang atau pejabat atau orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sangat nervous sekali. Kita akan cari tahu, sebenarnya profil Bapak ini seperti apa sih? Gitu. Karena jangan-jangan itu hanya ada di mindset kita aja, hanya ada di kerangka pikir kepala kita aja yang wah orang ini gini ya, asumsi kita aja. Nah, seperti jadi kalau misalkan kita udah mau jadi penampil, itu harus selesai dengan urusan kita yang ada di belakang. Ketika kita udah di depan kamera nih, apapun yang terjadi, ya this is your show. Jadi ini adalah tempat kalian. Orang lain nggak perlu tahu dan kita nggak perlu ngomongin juga bahwa, aduh, aku kemarin belum persiapan loh. Aduh, bajuku tuh rasanya nggak enak banget loh hari ini. Itu akan sangat mengganggu sekali, mengganggu diri kita sebagai penampil atau juga orang lain tuh kayak ngelihatnya, aduh gengges banget sih, ini ganggu banget ketika kita nonton aja udah. Karena kita akan beda ketika orang itu percaya diri di depan, baik itu secara langsung atau juga secara virtual, tatapan matanya, gerakan badannya, pilihan kata, timbre suara, itu pasti akan sangat berbeda. Tapi ketika kita ada nervous, nggak percaya diri, kita meragukan kemampuan, padahal sebenarnya kita mampu. Itu pasti akan, padahal di sini ada kamera. Ini aja melihatnya kemana-mana. Duduknya juga nggak oke, nggak tenang. Nah, please, untuk menjadi seorang newscaster, itu udah selesai urusan itu di belakang. Ketika udah di depan, on cam, everything is gonna be okay. Kalian adalah yang paling oke. Itu harus kita tanamkan. Ini bukan berarti membuat kita, sombong banget sih lu. No. Tapi ini membuat konsep diri bahwa, this is my stage. Ini adalah panggungku. Ini adalah lampu sorotku. Kru-kru semuanya ini adalah orang yang membantu aku. Di sini aku adalah superstarnya. Di sini aku adalah penampilnya. So, kita harus tampilkan yang terbaik. Karena ini akan berkaitan dengan banyak kru kita, banyak orang-orang yang ada di belakang kita. Secara psikis, kalau di awal kita udah mulai bahwa, apa sih gambaran sebagai seorang newscaster? Newscaster itu apa? Kalau saya tanya sama Mbak Aida Amelina, yang ada di benak Anda, itu kayak gimana sih gambarannya? Kalau menurut saya sendiri, newscaster itu kayak orang yang menyampaikan berita gitu ya Pak. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya itu berita itu sampai kepada pemirsa kita dengan baik dan dapat dipahami oleh mereka, gitu Pak. Oke, itu secara materi untuk penyampaian materi berita. Terus gambaran secara person-nya kayak gimana? Person-nya itu berarti dia harus bisa mengajak dan berkomunikasi kepada penonton gitu ya Pak. Mungkin biar seperti yang saya bilang tadi, beritanya bisa tersampaikan dan
dipahami oleh pemirsanya tersebut. Gitu. Oke. Untuk siap. Thank you Mbak Ida Amelina. Jadi kalau kadang-kadang nih ya, kita datang satu acara atau ada di kampus, kuliah, atau ikut presentasi. Itu ada dua hal yang membuat kita menjadi on focus. Yang pertama, karena kita memang suka dengan materinya. Yang kedua, kita udah suka duluan nih dengan yang menyampaikan. Atau bisa kombinasi keduanya. Nah, sebagai newscaster, ini harus bisa meramu kedua ini. Bagaimana caranya agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik, dan juga bagaimana caranya agar pembawaan kita pun juga aman. Nggak kurang, nggak lebay, pas sesuai porsinya, sesuai dengan personality kita, sesuai dengan gaya kita. Karena kita pasti punya gaya masing-masing dong, untuk menjadi seorang newscaster pun juga, oke, ini gayanya lugas banget ya untuk menyampaikan beritanya, ini enak banget pemenggalan katanya, ini how to say-nya tuh enak banget di depan kamera, ini enak banget ketika melakukan wawancara. Nah, ini butuh jam terbang dan juga sebenarnya banyak harus lebih diperbanyak referensi. Jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, secara psikis itu gimana sih untuk kita persiapannya? Tadi kita harus punya pikiran bahwa kita itu sesuai dengan kapasitasnya. Orang sudah memilih kita sudah diberikan amanah, atau ini adalah pilihan kita, berarti ya kita harus punya gambaran bahwa newscaster itu orangnya akan seperti apa, harus lugas gini. Persiapkan itu dari materi, kemudian juga tanamkan ke dalam otak kita, ke dalam diri kita bahwa I'm newscaster, Aida Amelina. Saya Aida Amelina, saya membaca berita dengan bagus, saya bisa memberikan atau menampilkan berita, diberikan nyawa, atau saya bisa menyampaikan berita dengan lugas, dan lain sebagainya. Afirmasikan positif yang ada di otak Anda. Karena kalau kita sudah mengafirmasikan di otak kita ada samar-samar, ya udah, hilang. Sayang banget. Dan orang lain itu nggak perlu tahu dan nggak mau tahu. Kalau kita udah di depan kamera, apapun yang terjadi, ya udah, it's you. Ini misalkan kita sebagai newscaster tampil 5 menit, 10 menit, itu adalah show Anda. Ketika itu gagal, untuk mengkompensasi, untuk menutup semua itu udah butuh waktu yang lama. Nah, kita mau pilih mana? Mau menutup kegagalan itu, atau mempersiapkan dengan baik sebelumnya? Kita persiapkan dengan baik sebelumnya, dan tanamkan, kalau bahasa kita ada apa ya, rasa atau gestur kemenangan. Jadi coba bayangkan kalau kalau kalian itu mengikuti kompetisi dan itu menang, sama ikut kompetisi ketika kalah, itu pasti akan berbeda. Ketika kita menang kan akan merasa percaya diri, bangga, bahagia. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dari awal, agar psikis kita pun juga aman, psikis kita pun juga terjaga bahwa okay, I'm a newscaster, Aida Amelina, I'm a good newscaster, dan saya show. Siap. Dan ketika kalian tampil di depan, itu bukan berarti terus orang-orang yang lain tuh, mereka cuma membantu saya ini. No, this is show bersama. Jadi tanamkan bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita, ini adalah yang membuat show kita ini menjadi bagus. So, buatlah engage yang bagus, approach yang bagus kepada mereka, kenalan yang bagus, jalin komunikasi, dan juga kita bangun chemistry. Chemistry itu kebangun bukan berarti, ya iyalah kan kita udah lama. Kalau misalkan pas kita ikutan perlombaan, nah kita kan baru ketemu semua orang-orang baru. No, kita bisa mainkan feeling. Yakin kalau kita memberikan yang positif, maka yang akan sampai itu positif. Orang lain itu seperti cermin loh kepada diri kita. Contohnya, kalau kita sekarang pun pakai masker, kita memberikan senyuman ke mereka, itu akan kelihatan di mata kita, juga orang kita bisa merasakan gitu, ini tulus nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini orangnya perhatian nggak ya? Itu juga harus dimiliki oleh seorang news presenter, dimiliki oleh seorang MC, karena kita bukan hanya orang yang tampil di depan, selesai. No.
kita harus bisa mengorganize semuanya. Punya konsep diri yang bagus tentang diri kita. Jadi kalau misalkan saya kan korban bullying, saya masa lalu itu saya nggak bisa ngomong loh. Aduh, itu merasa terganggu banget kalau ada orang yang penting di depan kita, terus ngomong tuh kayak kayak nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Please, yang kayak gitu ditulis katarsis, terus habis itu remet-remet buang, hilangkan semua pikiran yang negatif itu, gantilah dengan the new you. This is new me. I'm newscaster dan aku sesuai dengan requirement-nya seperti apa. Oke, newscaster itu percaya diri, kemudian juga enak bahasanya, lugas, menyampaikan materinya juga enak, membawakan berita juga enak. Ini kadang-kadang kita suka suka ke distract dengan kalau pas kita ngomong atau MC atau menyampaikan apapun materi, kan mungkin pernah teman-teman mengikuti kelas public speaking atau apa, spelling base. Nah, that's good spelling base, tapi ini nggak bisa dipukul rata. Jadi, apalagi membawa berita. Sebagai pembawa berita, makanya penting tadi di awal saya sampaikan, tanda di awal, baca skrip, cek VT-nya, kalau ada video-video insertion-nya, itu akan kita play, kita lihat dulu, kalaupun kita nggak cukup waktunya, setidaknya kita itu udah punya gambaran. Jadi, sebagai seorang newscaster, sebagai seorang MC apapun juga, kita harus memiliki wawasan yang luas. Apapun. Jadi kita nggak bisa yang namanya, aduh aku pilih-pilih deh informasi, aku nggak suka informasi ini, aku nggak suka berita ini, aku nggak suka ini, itu. Nggak bisa. Meskipun hanya sedikit-sedikit, kita harus tahu nih, informasinya tentang apa ya? Sekarang yang lagi rame itu tentang apa ya? Pinjol misalkan. Kok bisa ya pinjol kayak gini? Jadi curiosity-nya, keingintahuan kita itu tinggi. Agar kita, itu ketika membawakan berita, at least berita itu sudah diketik, udah ada tulisannya, tinggal baca prompter, itu pasti berbeda kalau kita antara tahu berita itu sama tidak tahu, pasti akan berbeda. Ketika kita tahu berita itu, kita membawakannya akan lebih bernyawa. Kalaupun ekspresi muka kita sebagai newscaster juga, apalagi yang hard news, kita nggak bisa berekspresi dengan muka yang bebas kayak gitu ya. Tapi setidaknya di situ kita akan lebih tahu lagi bagaimana sih alurnya, bagaimana penekanannya, bagaimana memberikan nyawa dalam satu berita tersebut. Itu akan berbeda kalau kita tidak mengetahui. Di sini saya langsung akan memainkan gestur saya. Kalau teman-teman melihat di layar gitu ya, tidak semuanya akan dipukul rata dengan smiling face, tidak semuanya dengan muka yang hingar-bingar. Tapi sebagai newscaster, kita juga harus tahu bagaimana berita itu bisa disampaikan dengan baik. Passing, ini juga penting. Passing. Penekanannya, ada jedanya, itu penting. Jadi, requirement untuk menjadi seorang MC, newscaster, ini harus sudah selesai dengan technical. Bagaimana mengambil nafas, bagaimana menjeda kalimat, bagaimana pengucapan pronunciation-nya, kita harus jelas. Apalagi ada kata-kata serapan dalam bahasa asing. Yang paling susah kalau sekarang kita mengucapkan kayak klub-klub sepak bola atau nama pemain sepak bola, karena tidak semuanya dibaca sesuai dengan ejaan Inggris, sesuai ada yang Spanyol dan lain sebagainya. Ini akan sangat susah dan juga kita harus tahu, harus riset, dan makanya butuh script itu kita siapkan. Persiapan psikisnya buat mindset kita itu positif. Kalau ada kru kita yang ngeganggu, ada yang ngedistract, udah nggak usah diinikan, nggak usah dihiraukan. Dan theater of mind itu penting banget. Kita bayangkan satu show kita yang bagus, kita bayangkan show kita yang wow keren ya, memberikan dampak. Kita bayangkan show kita yang wow diapresiasi dengan bagus oleh orang lain ya, oleh penonton kita, itu akan sangat membahagiakan kita. Toh endorfin itu kita butuhkan, hormon kebahagiaan itu kita butuhkan. Ini akan sangat berbeda loh ketika ini pasti teman-teman sudah kelewatin ketika aduh lagi bad mood nih, sorry yang perempuan lagi PMS, atau aduh lagi putus sama pacar, aduh mau presentasi banyak bocor sampai kampus berantakan deh. Tapi beda dengan
wow, bangun pagi udah disapa dengan matahari yang bagus, ngebuat di Instastory, postingan kita di-like banyak orang, orang-orang di sekeliling kita menyapa dengan hangatnya, kita bahagia. Maka ketika kita presentasi pun juga ya bahagia ya, nge-flow banget sih, bisa jalan dengan baik sih. Nah, penting untuk ada di mindset kita bahwa terserah whatever they say, terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau ini dan sebagainya. Yang penting saya sudah punya persiapan yang matang nih dari sisi fisik, psikis saya juga udah matang, dari materi pun apalagi. Ini penting. Terus juga kalau misalkan teman-teman ya, sebenarnya saya nggak tahu, mungkin ada narasumber yang lain yang sudah menyampaikan atau next narasumber akan menyampaikan kayak gestur-gestur kita, ini juga akan sangat mempengaruhi sekali. Ketika kita datang ke satu acara, apalagi di perlombaan, atau datang sebagai newscaster, anchor, kayak gitu, kita datang dengan posisi tubuh kita yang duduk-duduk atau apa, ini, dan sebagainya, itu akan membuat kita inferior, membuat kita menjadi rendah diri, dan juga merasa bahwa orang-orang yang lain tuh lebih kece-kece ya, dan itu akan membuat mental kita jadi down. Tapi bukan berarti terus kita, wow, show off atau apa, no. Tapi posisikan bahwa diri Anda, saya siap kok untuk menjadi newscaster, siap kok untuk tampil di sana dengan tenang dan juga sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu bekal secara psikis yang harus kita kuasai. Susah, ya susah. Tapi ini bisa kok teman-teman pelajari, dan untuk menutup nervous itu, kalau misalkan nih ya teman-teman mau sebagai pembawa berita atau MC atau apa, atau ini masih sering juga kita lakukan, saya pun juga masih sering lakukan, karena di Idola itu kebetulan kita radionya news and talk, radionya kalau dalam 1 jam itu lagu bisa 1 kali atau kadang nggak ada sama sekali. Kita ngomong terus. Dan narasumber, jadi kalau misalkan ada gambaran, kalau teman-teman nggak dengerin Radio Idola, itu gambarannya adalah Metro TV. Jadi kita akan ada di berita, terus kita akan ada percakapan, kita akan ada wawancara, terus dan narasumber-narasumber kami itu yang ada di TV, itu ada di Radio Idola sudah sejak lama. Kita komunikasi lewat telepon, lewat Zoom, sebelum pandemi pun sudah kita lakukan. Nah, kalau saya tidak menjaga pikiran, hati, psikis kita saya kondisikan, maka yang terjadi adalah, oh my God, saya orang desa, saya orang Semarang, saya nggak tahu dengan politisi ini, saya nggak tahu dengan pejabat ini, saya nggak tahu dengan ahli epidemiolog ini. Buyar semuanya hilang. Tapi kita harus jaga bahwa kondisi kita itu sama loh. Ini yang harus kita pahamkan adalah kita merasakan bahwa narasumber kita atau kalau misalkan teman-teman ikutan newscaster gitu ya, dan kita sebagai peserta ada jurinya, setidaknya kemampuan kita itu sama. Anggaplah bahwa kemampuan kita itu sama. Maka dengan begitu kita akan suasananya juga nggak horor banget, suasananya juga akan nyaman karena oke, kita sama kok. Dan itu sama ketika kita lakukan, aduh, narasumber kita ini. Oke, saya udah pegang materi-materinya, saya udah riset sebelumnya, tim saya sudah ngeriset semuanya. Tinggal saya eksekusinya bagaimana, how to say-nya seperti apa. Secara psikis itu sangat mempengaruhi sekali konsep diri kita, konsep diri kita tampilkan kepada orang lain, dan orang lain memandang diri kita itu seperti apa, itu adalah dibentuk oleh diri kita sendiri. So, jangan sampai salah untuk menampilkan konsep bahwa, wah ini pengaruh ya, wah ini, dan lain sebagainya. Kalau wah sebagai caster keren banget ya, handal. Itu penting juga untuk bisa kita miliki, dan latihan. Aida Amelina. Nanti kalau kurang banyak bisa nge-DM ke saya. Yang lainnya boleh banget kalau mau bertanya atau mau sharing, atau saya udah persiapan sampai segini loh, atau gimana. Yuk. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Nah, dari saya ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana cara saat kita speaking in public itu tetap konsisten, baik itu powernya kita ataupun nadanya suara itu tetap sama. Karena kalau saya memperhatikan Bapak tadi itu konsisten terus gitu dari awal sampai akhir, suaranya itu
powerful, terus juga ceria banget gitu Pak, tapi tetap konsisten. Nah itu ada tips and tricksnya nggak sih Pak? Oke, thank you Mbak Nalita Eka. Ini enak banget ya sebagai host dan juga langsung bertanya, itu keuntungannya menjadi host itu ya, bisa lebih leluasa. Jadi untuk bisa konsisten, teman-teman coba deh kalau kalian mau presentasi, mau sebagai newscaster, untuk challenge, untuk lomba atau apapun itu, kita langsung bayangkan bahwa itu adalah show terakhir saya. Itu adalah show terakhir saya. Saya merinding loh. Kalau kita ada di show terakhir, maka yang terjadi adalah berikan yang terbaik. No excuse. Berikan yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik, tentu butuh persiapan yang baik. Kayak kita nih, mau makan hidangan yang baik, hidangan yang enak, maka mulai dari ingredients-nya, komposisinya, semuanya dipersiapkan memang pilihan yang baik. Mengolahnya pun dengan demikian. Kemudian presentasinya, garnish-nya itu juga akan dipilih dengan baik. So, akan terjadi satu makanan yang enak, yang baik, baik dari sisi rasa dan juga dari sisi presentasi. Kalau kita mau konsisten, kita mau coba deh. Teman-teman bayangkan bahwa this is the final show, this is the last show. Kalau ini adalah show terakhir kita, berarti kita harus berikan yang terbaik. Kita tanpa embel-embel kayak misalkan, wah, bayaranku sedikit kok, wah, agar ini lingkupnya cuma cilik, oh, wah, ini lingkupnya cuma mahasiswa dan ini sebagainya. No. Semua show kita itu pasti akan berimpact. Kalaupun nggak hari ini, next day, next time, itu pasti akan berimpact. Kita nggak bisa kan mencapai ke lantai 10 tanpa melewati lantai 2, 3, dan selanjutnya. Dan itu akan membuat karakter kita dan itu akan mengimagine orang menangkap itu tentang diri kita. Bagaimana kalau kita bisa konsisten? Siapa itu penting? Itu adalah show terakhir kita dan anggap bahwa semua orang itu adalah penting. Semua yang hadir itu adalah orang yang penting untuk kita dan mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, lain sebagainya. Please appreciate dengan good performance. Apresiasilah dengan penampilan yang bagus. Entah itu mau untuk urusan kerja, untuk urusan perlombaan, dan lain sebagainya. Dan kita bisa konsisten dari sisi suara, tenaga, intonasi, bagaimana penyampaiannya. Ini dia persiapan materi fisik psikis. Dari sisi fisik kan, wah, memang penting ya kalau sebagai penampil itu newscaster atau juga kita presentasi butuh olahraga secara fisik. Penting loh, guys. Kalau kita ngomong aja, kalian mungkin beberapa kali kalau yang jeli mendengarkan lewat headset, dengar tarikan nafas saya. Tapi saya sudah meminimalisir sedemikian rupa untuk gimana sih cara mengambil nafas. Itu yang nggak begitu kedengeran. Ini penting untuk newscaster. Karena kalian akan menggunakan clip on, dan clip on itu sangat-sangat sensitif sekali. Gesekan sedikit, gerakan kita, baju kita itu akan kedengeran. Apalagi ketika kita ngambil nafas. Atau kita nervous, detak jantungnya. Udah buang nafas, akan kedengeran sekali. So, butuh yang namanya mengatur ego. Mengatur ego itu penting. Ada juga tuh ketika kita perform atau kita mau presentasi, ketika kita membawain acara, mau ikut lomba, pengennya tuh cepet banget selesai. Benar kan? Baru kita buka aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepet selesai. Selesai. No. Kalau teman-teman nih dari awal keluar rumah, misalkan mau mencapai 1 kilometer, pengennya cepat selesai, so yang dilakukan adalah buka pintu, lari sprint. Yang akan terjadi adalah, aduh lari berapa meter, udah bosan, udah nggak kuat, udah nggak enak banget. Ini nggak enak temponya. Saya pengen cepat-cepat selesai. Tapi begitu sampai finish, itu akan sangat ngos-ngosan dan udah nggak enak banget. Tapi kalau teman-teman nih bisa mengontrol emosi dengan baik, mulai dari starting point-nya udah oke, buka pintu
orang di sekeliling kita, buka pintu, jalan dengan enak, lancar, nikmat. So, yang akan terjadi sama dengan 1 kilometer. Waktunya, misalkan kita dikasih waktu sama-sama 15 menit. Kita atur ritmenya, jalannya, bisa konsisten. Yang akan terjadi sampai dengan finish, kita akan punya tenaga sisa lebih, dan juga kita akan bisa lebih enak, nggak mudah capek. Mengatur ego kita, mengontrol itu penting. Kenapa bisa konsisten? Karena ini juga saya tahu, saya akan ngomong dari jam 7:30 sampai dengan jam 9. Kalau saya habiskan semua di depan, atau porsinya nggak sama, nggak enak nih. Kalau makan tuh dari depan sampai dengan akhir harus enak semuanya nih, hidangannya. Nah, kita harus bisa memaintain, membagikan. Saya 1,5 jam itu akan seperti apa, akan bagaimana, kalaupun teman-teman, wah Pak Imsyad, Pak Imam nggak ini deh, nggak nge-share PowerPoint, materi, dan lain sebagainya, bukan berarti saya tidak membuat contekan-contekan. Saya juga akan menuliskan contekan-contekan itu ada di sini. Dan ini penting untuk kita memetakan 1,5 jam itu mau ngapain aja sih. 1,5 jam itu materi apa saja yang gampang, yang bisa diterima, dan juga kita bisa konsisten dari awal sampai dengan akhir, pengaturan nafas, dan lain sebagainya. Terus yang paling gampang sekarang ya, teman-teman, kita bisa banget, sekarang zamannya udah canggih, kita ada kamera, kita bisa ngomong, latihan di depan kamera, audionya secara muka juga. Aduh, Pak, ngerasa nggak enak ya, aku ngerasa nggak konsisten di sebelah sini ya, aku ngerasa kok powernya cuma di awal aja, di akhirnya nggak dapat powernya. Itu bisa kita repeat dan lain sebagainya. Eee, Beruntung sekarang, zaman sekarang udah semakin canggih, kita bisa banyak cari referensi literatur dan lain sebagainya, komunikasi sama orang yang nggak, let's say, yang nggak dikenal pun dengan gampang, kita nge-DM ke Instagram, kayak gitu. Tapi ini berbeda dengan dulu, saya memulai di tahun 2005, di 2007, kayak gitu ya, beberapa tahun yang lalu, handphone belum secanggih ini. Kita mau ketemu siapa aja susah, mau ikut webinar, mau ikut ini, nggak ada, adanya seminar pun juga jarang, mahal, dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita bisa langsung mengaplikasikan. Teman-teman mau konsisten dari awal sampai akhir, bayangkan bahwa ini adalah show terakhir kita. Kita harus berikan yang terbaik dan sesuai dengan porsinya, jaga konsistensi, power, tekanan dari awal sampai dengan akhir. Begitu Mbak Narlita Eka. This is the last show. Bayangkan. Oke? Oke. Ada yang lain lagi yang mau share atau mau bertanya? Ini ada Sandra Agrizal, Zolanda, Diki Hatta, dan masih banyak yang lainnya nih. Oh, atau coba deh saya lihat nih. Yang gabung lewat chat, ada nggak ya? Yang mau bertanya. Kalau malu-malu. Oke, masih ada waktu 12 menitan lagi, 13 menit lagi, guys. Kalau ketemu di jalan atau ketemu di mana saja, atau mau menyapa saya lewat media sosial, saya hanya punya Instagram saja media sosialnya. Mohon maaf. Itu pun juga nggak begitu aktif. Kalau kalian mau ikut giveaway saya juga boleh banget. Mau tanya apapun juga boleh. Insya Allah pasti akan saya balas, meskipun kadang-kadang take time gitu ya, atau ketunda agak lama kayak Mbak Narlita Eka mungkin agak sebentar gitu, ini orang dihubungi lama banget gitu kan. Tapi saya nomor cuma punya satu aja, Instagram juga, saya hanya aktif di Instagram dan juga di WhatsApp. Silahkan aja mau dikontak 24 jam, it's okay. Dan pasti akan saya balas. Oke, Mbak Armaira, ini mau tanya, boleh? Mau ngomong langsung? Mau tanya, kalau misal kalau lagi ngobrol gitu kan dengan narasumber, takutnya malah salah tanya, atau kadang saat kita ngobrol sama narasumber takut bahasanya di dalam hati ini bahasanya sopan nggak ya, atau takut salah ngomong, atau tapi karena gitu juga kadang suka deg-degan, terus kadang ini mukanya apa ya, apa sih, kayak kobe gaya gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, thank you so much.
Jadi itu di awal kita sudah bahas, aduh jangan-jangan, aduh nanti kalau gini, kalau gitu, kalau gitu. Please cek, karena kita kebiasa hidup sebagai kebanyakan orang suku Jawa gitu ya, orang di Jawa, oke Wuhan atau ngerasa nggak enak, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Tapi sebenarnya jangan-jangan itu adalah satu belenggu kita, satu apa sih tirai kita yang menutup. Tapi kalau misalkan pun kita menerobos tirai itu yang terjadi, oh ternyata cuma gini ya. Kalaupun kita melakukan kesalahan, pada akhirnya kita akan tahu, oh saya menanyakan ini tuh bahasanya salah. Jadi ini sebagai satu pengalaman, next time nggak akan saya ulang lagi. Tapi kalau kita nggak mau berani untuk melangkah, nggak tahu, ya kan? Ibarat kata nih, waduh di depan di teras habis hujan masih ada banyak air. Waduh kalau aku keluar rumah sekarang, aku takut kepleset nih. Tapi sebenarnya mau butuh keluar juga. Ya udah, keluar keluar aja. Kalaupun kepleset, oh berarti tahu, oh berarti saya salahnya ada di sebelah sini nih. Gitu. Setidaknya kita tahu dulu untuk kalau sebagai newbie ya, sebagai awal itu lebih baik itu kesalahan dihabiskan di awal. Kita mencoba, 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 mencoba untuk bisa mengetahui this is me atau saya itu trademark-nya akan seperti apa. Saya itu orangnya seperti ini. Dicoba dong di awal. Kita nggak bisa. Memang penting kalau kita model orang atau oh, orang itu seperti ini, oh tanyanya seperti ini ya, pilihan diksinya seperti ini. Cara mengekat narasumber ketika pas perbincangan itu akan seperti ini. Nggak bisa semuanya kita ikuti gaya mereka. Seolah kalau misalkan orang, jadi pertama adalah base-nya trust. Kenapa kalau misalkan teman-teman mau wawancara narasumber, mau ada talk show, mau jadi host seminar, itu butuh yang namanya persiapannya jalin rapport. Itu untuk membuat kita menjadi lebih akrab, menjadi lebih tahu kalau kita kenal dengan orang yang sudah oke kita buat nyaman atau dengan teman kita, maka yang akan terjadi adalah perbincangan kita akan enak, akan mengalir. Tapi kalau enggak, maka aduh, nanti nggak bisa untuk menyampaikan banyak hal, mau tanya, takut salah, takut ini, takut itu, takut itu. Selain riset, narasumbernya akan seperti apa, kita harus jalin rapport. Kalau saya biasanya sampai dengan saat ini, pun saya nggak kenal nih, kalau di radio itu saya punya acara 4 jam siaran, itu bisa 1 jamnya wawancara 3 orang yang berbeda-beda. Satu orangnya itu bisa 10 sampai dengan 20 menit untuk wawancara. Kalau saya nggak tahu permasalahan atau saya nggak tahu materi informasi berita tentang orang itu, tentang materi permasalahannya, maka akan habis selesai di 5 menit awal. So, teman-teman nih, paling penting kita ketika mau wawancara, misalkan saya harus jadi host di acara ini. Siapkan kalau misalkan itu adalah waktu kalian 10 menit, kalian siapkan untuk misalkan 10 menit itu pertanyaannya 3 gitu ya. Saya butuh waktu untuk 3 pertanyaan jawab mereka 10 menit. Persiapkanlah pertanyaan itu sampai dengan 9 atau 10. Jadi biar kita nggak stuck ada di situ aja. Mungkin ini akan dibahas sama narasumber lain atau besok di pertemuan besok kalau teman-teman menginginkan juga boleh. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa menggali satu pertanyaan, menggali satu informasi itu menggunakan deep why. Mengapa? Bagaimana dan sebagainya. Kita harus menggunakan deep why itu. Jadi akan digali, gali, 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 gali terus. Jangan takut untuk salah menanyakan. Ketika kita menyampaikan kok pertanyaannya salah atau maksudnya kok berbeda dengan yang ditangkap oleh narasumber kita. Terus narasumber, oh itu sumber dari mana? Nah, maka kita juga harus ketika kita menyampaikan pertanyaan, itu kita harus siapkan dengan riset-riset kita, materi-materi pendukung kita. Agar ketika narasumber itu tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab atau denial atau block, menolaknya, kita sudah siap dengan materi-materi itu. Oke, Pak, ternyata dari data ini yang sekian ini seperti ini ya. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Kita nggak usah muluk-muluk bertanya itu yang menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi atau istilah-istilah yang wow. Kalau di situ adalah komunitasnya memang oh, oke, homogen atau mereka yang terpelajar, mereka yang tahu tentang
istilah-istilah tersebut it's okay. Tapi yang paling enak adalah kita bisa membuat bahasa, mengemas satu kalimat itu menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Jangan pernah takut untuk menanyakan sesuatu, jangan pernah takut untuk menyampaikan pertanyaan, jangan punya anggapan bahwa, aduh pertanyaanku nggak bermutu deh. No. Kalau itu udah ada di pikiran Anda, jadi akan seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang, apa yang ada di pikiran kita, yang sudah kita pikirkan, ya akan terjadi seperti itu. Padahal harusnya enggak. Kayak misalkan teman-teman mau berangkat, aduh, Pak hujan ya, waduh nanti jangan-jangan aku kalau keluar naik motor takut jatuh, takut ini, takut itu. Jadilah seperti itu. So, berpikir positif itu penting. Konsep diri Anda positif itu penting. Saya di sini sebagai newscaster, saya punya hak untuk bertanya, pertanyaan receh apapun, terserah saya dong. Kan saya newscasternya, kan gue hostnya. Ini rumah gue. Gitu. Kayak misalkan saya punya acara di salah satu televisi, saya punya acara Assalamualaikum Imsyak itu tayang di MAJD TV, TV-ku sama di Radio Dais. Sekali syuting saya untuk tiga media itu. Narasumber saya mulai quadruple helix. Jadi ada dari kalangan akademisi, dari pemerintahan, ada dari pengusaha, anak muda, komunitas, semuanya ada. Dan pertanyaan-pertanyaan kadang muncul receh, itu sebenarnya nggak masalah. Loh kok tanyanya kayak gitu mas? Nggak apa-apa dong. Kan saya pengen tanya yang itu pak. Boleh belum pak dijawab pertanyaan saya? Santai aja. Sebenarnya yang akan mengatur show itu adalah kita sebagai host. Makanya akan dibuat seperti apa, akan dijalankan kemana, arahnya kemana, kita harus punya guidance-nya. Percaya diri aja. Untuk menjadi seorang TV presenter, untuk menjadi seorang MC, kita harus cerdas untuk membaca. Membaca di sini bukan berarti membaca materi pembelajaran, materi untuk interview, materi untuk kita sampaikan ke publik, tapi kita bisa pintar untuk membaca situasi, bisa membaca kondisi dari partner kita, kalau kita partneran untuk nge-host, bisa membaca dari bagaimana suasana orang ini, udah nggak enak kayaknya ya, berarti udah harus dekat, kita harus bisa tahu itu. Kita mainkan. Pelan-pelan masih bisa. Begitu? Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Semoga kita dapat menerapkan semua tadi saran masukan dari Pak Imam. Oke, untuk selanjutnya mungkin masih ada waktu kan ini, masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya apapun mengenai Pak Imam ya Pak. Tentunya masih seputar public speaking atau masih ada kendala atau kekhawatiran, mungkin teman-teman bisa bertanya atau konsultasi ke Pak Imam. Silakan teman-teman. Assalamualaikum, izin masuk. Yes, salam Tabela. Ketika kita menjadi seorang penampil, penyampai, atau newscaster, kita telah mempersiapkan apa hal-hal yang harus kita perlukan di awal, telah JR, dan lain-lain. Tapi di tengah-tengah kita mengalami kendala, hal-hal yang tidak terduga. Itu untuk mengatasi hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya, intinya kita telah mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi ada hal tak terduga menghampiri kita. Itu sikap yang harus kita ambil. Bagaimana Pak Imam? Sekian, terima kasih. Thank you so much, Sinta Bella. Namanya bagus, kayak nama teman partner siaran saya dulu, Sinta Bella. Beda orang. Oke. Ini satu hal yang paling sering dan juga harus selalu kita hindari, tapi nggak bisa dipungkiri juga ini bisa terjadi kapan saja di mana saja. Yang paling penting apapun yang terjadi kita harus persiapkan dengan baik, persiapkan dengan matang, datang sebelum acaranya, jauh menit sebelum acaranya untuk cek alat. Kadang-kadang sudah dicek alatnya pun ini nggak bisa. Ini terjadi sama show saya kemarin hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa kemarin saya ngebawain acara, kemudian acara tersebut bersama dengan
Pol, kemudian juga ada narasumber lainnya yang dari DPR, dari dosen juga, dan lain sebagainya. Kita cek alat semuanya udah oke. Pas mau on cam, pas mau on mic, 5, 4, 3, 2, 1, FD, tiba-tiba suara mic saya itu berubah dari Jepang. Itu udah dicek. Ternyata ada konslet di alatnya. So, kalau di situ saya mau marah, saya bisa marah. Atau kalau di situ saya malu, saya bisa malu. Atau misalkan di situ saya mau, aduh, banget terus ngebuat mood saya jadi bad, saya bisa. Tapi itu nggak akan bawa pengaruh apa-apa dan bahkan justru itu akan membuat suasana menjadi nggak bagus dan negatif atmosfer itu akan tercipta, akan terbentuk di situ. Apa yang terjadi? Ya kalau nggak sesuai, oh lagi ada gangguan di sebelah sini, kita kasih senyuman, kita coba untuk coping diri kita bahwa it's okay, kita must go on. Ini hanya trouble, bentar lagi mau dibenahin, dan tenangkan diri Anda, dan bersikap di depan orang lain pun juga smooth, yang santai. Memang sih nggak mudah. Ini butuh waktu. Kayak dulu saja, saya ketika usia 20-an awal, ketika mau nge-MC, terus juga ada ubah dengan cepat, ketika mic saya nggak bisa nyala, atau molor sampai dengan beberapa menit, sampai dengan 1 jam, emosi banget, udah nggak mau naik panggung lah, nggak mau ini, dan sebagainya. Tapi ternyata itu kan akan membentuk brain. Oh, Sinta Bella seperti ini ya. Kemudian ya, oh, Esta Aulia orangnya nggak bisa diajak kompromi ya ketika ada permasalahan. Itu malah justru membuat kita menjadi negatif di mata orang lain, dan untuk diri kita sendiri, toxic untuk diri kita sendiri. So, berarti ya, itu kan di luar kendali kita. Yang paling penting, yang pertama kita sudah melakukan persiapan, kita sudah komunikasi dengan baik dengan kru, sampai dengan lokasi pun kita sudah checking alat semuanya aman, kita sudah lewatin semua itu. Kalau pas show ada yang terjadi apa-apa sesuatu, itu sudah di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan, sebelum aja, kalau agak ngerasa nggak enak, kita masing-masing punya mood buster. Teman-teman punya, aku kalau misalkan moodnya jelek, harus segera on mood, itu harus ngapain ya? Ada juga yang oke, saya minum air putih. Ada juga yang oke, saya foto-foto, selfie-selfie buat status di Instagram. Oke, saya akan makan coklat dan sebagainya. Pastikan kalian tahu mood buster kalian itu apa. Yang membuat mood kalian selalu on itu apa. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Kayak misalkan saya, ketika saya bad banget, saya main kayak gitu, saya selalu ada di mana-mana, mau di tas, mau di kelas, mau di kantong, saya selalu ada kayak gitu untuk meminimalisir ketika terjadi sesuatu yang nggak nyaman, dan pas alat itu udah bagus lagi, kita harus sudah on point lagi, harus siap. Karena kita itu di spotlight, kayak sekarang ini nih, kita lagi Zoominar. Karena pasti akan ngomong itu kan spotlight, kamera, sama lampu, dan lain sebagainya. So, everything is gonna be okay. Semua yang akan baik-baik saja. Kita yang akan menjadi kendalinya. Jadi kalau kita membagikan hal yang positif, aura kita positif, maka salah-salah dikit, wajar lah. Salah-salah dikit, ya it's okay lah. Yang penting kan show masih bisa jalan. Nanti dari awal sampai dengan akhir, bisa kita kemas dengan baik, dengan lebih hidup lagi. Kuncinya ada di diri kita. Itu penting banget. Berusaha untuk menjadi orang yang, kita kalau misalkan jadi penampil ya, nggak bisa, saya kan orangnya introvert. It's okay. Itu adalah kepribadian kamu. Itu yang nggak bisa dirubah. Itu udah bawaan dari kecil, udah ini. Tapi ketika menjadi seorang penampil, requirement be a good professional MC and businessor. Kita tuh harus bisa ramah, harus bisa membuat orang lain tuh nyaman dengan ketika kita gabung di sebuah acara, bukan kita yang menjadi toksik, atau kita yang, aduh, nanti sama dia ya kerjasamanya, aduh malas deh. No, tapi kita selalu menjadi orang yang selalu dinantikan, dirindukan, dikangenin, dan itu harus kita bangun. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain yang, lu nyapa dulu dong gue. Siapa lu? Enggak. Kalau kita bisa nyapa duluan, hai Esa, hai Sinta, ini kalau kita ketemu atau apa, di dalam satu kru, nggak apa-apa.
sapa duluan, buat nyaman semua orang yang di sekeliling kita. So feedback-nya adalah ke diri kita. Yang lain itu mungkin dari diri kita. Bagi yang positif, kebanyakan yang bagi juga positif gitu kan aura-auranya. Kalau di situ udah terasa, aduh ada yang nggak bagus nih, ada alatnya yang rusak, ada di sini pas kita show mas go on. Oke, wah, boy ternyata lagi ada kendala nih. Mas Danisi, ini bisa dibenahi dulu, kira-kira butuh waktu berapa menit ya? Woi, lumayan 5 menit. Kalau begitu Bapak Ibu yang ada di sini, ada waktu 5 menit loh. Kita bisa selfie dulu, atau mau ada yang request lagu, atau mau ada kita nonton apa dulu, tergantung diri kita mau buat seperti apa nuansanya. So, kita pasti akan dilihat, wih, orang ini coping stress-nya, orang ini bisa membawa suasananya oke juga ya ketika ada trouble. Jangan terus tunjukkan bahwa ada trouble, gimana sih? Ini tadi nggak dicek dan sebagainya. Jadi adalah mood kita udah jelek, semua orang juga jelek. Terus siap-siap punya mood buster sendiri, kita harus bisa mengcoping perasaan yang nggak enak diri kita sendiri, kapanpun dimanapun juga. Orang yang sudah menjob kita, sudah meminta kita baik itu profesional ataupun belum secara profesional di depan umum, kita harus perfect sesuai dengan versi. Itu. Ada yang lain? Atau sudah mau selesai? Saya sih aman-aman aja. Kok diem? Nah, baik Pak Imam dan teman-teman, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan sesi pertemuan kita hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai sini. Untuk besok mungkin materi tentang lebih detail atau bagi teman-teman yang baru kepikiran pertanyaan sekarang bisa disampaikan kepada Pak Imam besok. Saya selaku moderator, terima kasih sekali kepada Pak Imam atas materi yang disampaikan hari ini, sangat berguna banget bagi kita dan kita jadi tahu hal-hal yang sebenarnya tuh hal-hal yang sebenarnya tuh agak sepele tapi itu ternyata mendasar gitu ya Pak bagi dunia per-MC-an dan presenter. Nah, kalau dari yang saya rangkum, dari yang disampaikan Pak Imam tadi mengenai requirement untuk menjadi MC dan TV presenter itu, kita tentunya harus banyak persiapan. Jadi jangan merasa kalau kita udah cukup gitu. Persiapannya penting, terus juga eksekusi waktu hari-hari, penguasaan materi, penguasaan panggung itu juga penting. Kemudian juga jangan lupa untuk melakukan evaluasi gitu ya Pak Imam, agar lebih ya kedepannya kita bisa lebih baik. Nah, mungkin saya juga mohon maaf, saya dan panitia mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan bagi Pak Imam atau bagi teman-teman. Nah, terima kasih kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kemudian untuk menutup sesi pada hari ini, kita mungkin bisa sesi foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi. Untuk teman-teman para peserta, dimohon untuk on cam ya teman-teman agar ada kenang-kenangannya gitu pada malam hari ini. Mari kita dokumentasikan sesi malam hari ini. Yuk bisa pada on cam ya teman-teman. Yang sinyalnya baik-baik saja, nggak ada halangan apa-apa, silakan untuk on cam. Katanya kabarnya burem. Yang lain yuk yang masih belum on cam, yang mungkin kalian masih ada di luar, mungkin lagi ngedate sama pacarnya, ya nggak apa-apa lah ya. Yuk on cam dulu. Guys, nggak on cam nggak dapat sertif loh. Enggak. Sam, minta tolong kamu yang dokumentasi ya, atau mungkin Aida nih. Aku aja nggak apa. Ya semuanya. Action dulu yang cantik yang
nggak apa-apa, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Tunjukkan cantiknya kalian dan gantengnya kalian teman-teman. Malam minggu ya masih cantik-cantik tuh ya. Yuk, Dan satu, cantik buat TC ya. 1, 2, 3. Oke guys, kayaknya aku salah pencet. Maaf. 1, 2, 3. Yang halaman kedua. 1, 2, 3. Lagi 4 kali ya guys, biar estetik. 1, 2, 3. Yuk lagi. 1, 2, 3. Oke, udah Mbak Nar. Thank you so much. Jangan lupa di tag ke Instagram saya, di mention ya. Atau di tagnya nanti saya repost. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman peserta dan Pak Ilham. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, besok adalah last meeting kita atau training kelas terakhir kita, masih di jam yang sama, 19.30, dan masih dengan narasumber yang sama, yaitu Pak Ilham. Jangan lupa untuk datang dan siapkan pertanyaan ya teman-teman untuk besok. Sekian dari kami. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Untuk Pak Imam dipersilakan untuk meninggalkan forum. Terima kasih sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ketemu lagi besok. Matur suwun.